Halo, berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Multimedia untuk kelas 7P dan 7A. Baik, pada minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang produksi konten multimedia. Seperti yang kita ketahui bahwa multimedia memiliki 5 unsur penyusun, yaitu audio, video, kemudian teks, kemudian animasi, dan terakhir adalah gambar. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu elemen penyusun multimedia, yaitu suara atau biasa disebut juga dengan audio. Seperti yang kita ketahui bahwa suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda. Jadi dalam suara adalah terbentuk dari sebuah getaran benda, ya, antara satu benda ke benda yang lain. Misalnya, suara yang kita keluarkan ini adalah hasil getaran dari pita suara kita di dalam tenggorokan kita. Kemudian ketika Anda mendengar sebuah benturan yang sangat keras, itu adalah benturan antara dua benda fisik, yaitu benda fisik yang pertama dan benda fisik yang kedua. Jika dihantamkan akan menghasilkan suara. Getaran satu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo, getaran satu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Baik, ini adalah gambar mengenai tahapan-tahapan atau rantai penyusun, ya, rantai penyusun terhadap suara dan audio. Kita lihat pertama benda bergetar, kemudian setelah benda bergetar, kemudian ada perbedaan tekanan di udara. Nah, ketika sebuah benda ini mengalami getaran, ya, maka udara di sekitarnya akan mengalami sebuah tekanan. Nah, tekanan ini menyebabkan sebuah gelombang suara, ya, yang bisa melewati udara. Nah, gelombang suara ini kemudian sampai ke telinga pendengar dan pendengar akhirnya mendengarkan suara. Nah, dari mana manusia tahu atau pendengar tahu bahwa itu suara tertentu? Suara kemudian diproses melalui otak. Nah, otak kemudian mengirimkan sinyal atau tanda bahwa suara ini terbentuk dari apa. Dan ketika sudah mengirimkan sinyal, maka manusia dapat mengidentifikasikan ini suara dari mana. Nah, suara berhubungan erat dengan rasa mendengar. Ya, suara berhubungan erat dengan rasa mendengar. Suara bunyi biasanya merambat melalui udara. Suara atau bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Baik, jadi perlu diingat bahwa suara berhubungan erat dengan rasa mendengar. Suaranya biasanya merambat melalui tempat yang memiliki udara. Tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Jadi ketika Anda sedang berada di luar angkasa, itu tidak bisa dikatakan bahwa suara merambat di luar angkasa. Tetapi sinyal dapat merambat di luar angkasa. Nah, suara dihasilkan oleh getaran suatu benda. Selama bergetar, perbedaan tekanan terjadi di udara sekitarnya. Pola osilasi yang terjadi ini dinamakan sebagai gelombang. Nah, jadi yang biasa kita dengarkan sebagai suatu gelombang itu adalah perbedaan tekanan yang terjadi di udara sekitarnya. Pola-pola ini terbentuk sebagai sebuah gelombang yang bisa berupa kurva yang naik turun, ya. Gelombang mempunyai pola yang sama yang berulang pada interval tertentu yang disebut sebagai periode. Contoh suara periodik ini adalah instrumen musik, nyanyian burung, dan lain-lain. Dan contoh suara non-periodik yaitu batuk, percikan, ombak, dan lain-lain. Nah, kenapa disebut contoh suara periodik ini instrumen musik, kemudian nyanyian burung, dan lain-lain? Apa sih suara periodik itu? Suara periodik adalah suara yang terjadi secara kontinu atau berlanjut dan berulang-ulang dan getaran yang dihasilkan sama. Nah, perbedaannya dengan suara non-periodik itu adalah suara yang tidak terjadi secara berlanjut atau suara yang bentuk gelombangnya bersifat kotak. Contoh misalnya batuk. Batuk tidak akan menghasilkan sebuah suara yang bersifat berulang-ulang. Batuk hanya sekali saja keluar kemudian tidak terlanjut dan juga tidak ada kontinuitasnya. Kemudian percikan ombak itu juga tidak memiliki kontinuitas suara. Makanya dia disebut dengan non-periodik. Nah, ini adalah gambar dari gelombang suara yang biasa dihasilkan, ya, yang bisa dihasilkan ketika terjadi sebuah
suara yang keluar dari sumbernya. Gelombang suara analog tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer. Komputer mengukur amplitudo pada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah angka. Tiap satuan pengukuran ini dinamakan dengan sampel. Gelombang suara yang bersifat analog, ya, bukan yang bersifat digital. Nah, komputer perlu waktu untuk menerjemahkan gelombang suara ini sehingga menghasilkan sejumlah berapa angka. Angka ini menghasilkan sebuah tinggi dari getaran dari suara tersebut. Kemudian ini adalah perkembangan format audio. Ini adalah perkembangan format audio, ya. Pada tahun 79 ketika audio mulai direkam, ya, itu masih dalam bentuk compact disc atau CD. Bukan CD, ya, bacanya, tapi CD. Kemudian pada tahun 1985 itu konten formatnya sudah beralih menjadi AIFF atau kepanjangannya adalah Audio Interchange File Format. Kemudian pada tahun 1987 digital audio tape dibuat. Kemudian pada tahun 1990-an digital compact cassette atau kaset yang biasa kita sebut. Kaset pita itu yang disebutkan digital compact cassette. Kemudian pada tahun 91 mini disc mulai dibuat, kemudian konten formatnya sudah berupa 8-track, kemudian 92 sudah ditemukan format suara WAV. Kemudian Dolby juga sudah menemukan Dolby Digital Surround Cinema Sound, ini khusus untuk bioskop-bioskop. Kemudian pada tahun 1993 Digital Theater System dan hingga 95 MP3 berhasil ditemukan. Nah, ini adalah sebuah langkah revolusi dalam digitalisasi suara, bahwa sebelumnya yang bersifat analog masih berupa disk sudah mulai dikembangkan menjadi sebuah berformat digital. Kemudian pada tahun 96 DVD ditemukan. Dan kemudian Super Audio CD juga sudah ditemukan pada tahun 99. Dengan Windows mempeloporinya, menemukannya yaitu Windows Media Audio, WMA, jika Anda pernah menemukannya. Kemudian pada tahun 2000 mulai ditemukan format dengan FLAC, itu singkatan dari Free Lossless Audio Codec. Kemudian Advanced Audio Coding, ASC, OGG 4-bit, Dual Disc, dan sampai sekarang ada M4A, dan seterusnya. Saya yakin perkembangan audio ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Ini adalah berbagai format audio. Yang pertama tadi sudah saya sebut, yaitu M4A atau biasa disebut dengan ASC, Advanced Audio Coding. ASC bersifat lossy compression atau data hasil kompresinya tidak bisa dikembalikan lagi ke data sebelum dikompres secara sempurna. Karena setelah dikompres terdapat data-data yang hilang. ASC merupakan audio codec yang menyempurnakan MP3 ke dalam hal, medium, dan high bit rates. Nah, M4A masih dianggap sebagai sebuah kualitas suara yang cukup baik karena dia memiliki tingkat kompresi yang sangat kecil, sehingga data-data yang penyusun audio itu tidak memiliki kehilangan data apapun. Nah, ini adalah kelebihan ASC dari MP3. Yang pertama adalah sample rate-nya. Kita lihat, ini adalah 8 Hz sampai 96 kHz. Sedangkan MP3 16 Hz sampai 48 kHz. Kemudian memiliki 48 channel. Kemudian suara lebih bagus untuk kualitas bit yang rendah. Kemudian software pendukung ASC, iPod, dan iTunes. Kemudian Winamp. Dan hingga sekarang smartphone juga sudah sangat mendukung dengan format ASC ini. Saya yakin di smartphone yang Anda pegang saat ini semuanya sudah berformat ASC, walaupun ada beberapa yang masih menggunakan MP3. Kemudian ada waveform audio atau biasa disingkat dengan WAV. WAV adalah format audio standar Microsoft dan IBM untuk PC. WAV biasanya menggunakan coding PCM atau Pulse Code Modulation. WAV adalah data yang tidak terkompres sehingga seluruh sampel audio disimpan semuanya di hard disk. Software yang dapat menciptakan WAV dari analog sound misalnya adalah Windows Sound Recorder. WAV jarang sekali digunakan di internet karena ukurannya yang relatif besar. Maksimal ukuran file WAV adalah 2 GB. Nah, biasanya untuk WAV masih digunakan yaitu pada recorder. Ketika Anda melakukan sebuah rekaman suara menggunakan perekam, maka format yang keluar biasanya adalah berbentuk WAV. Tapi saat ini juga banyak di smartphone
sudah meninggalkan format WAV ini dan beralih ke format MP3 bahkan M4A. Jadi sebenarnya tidak masalah. Pada saat HP Nokia ya, merek Nokia dulu, itu kebanyakan rekamannya masih berupa WAV. Kemudian ada disebut dengan audio CD atau CDA, format untuk mendengarkan CD audio. Nah, CD audio stereo berkualitas sama dengan PCM atau WAV tadi yang sudah kita bahas, yang memiliki sampling rate sekitar 44.100 Hz, 2 channel stereo pada 16 bit. Durasi sama dengan 75 menit dan dynamic range itu sekitar 95 desibel. Desibel adalah satuan untuk suara, getaran suara. Ada yang disebut dengan MP3 atau singkatan dari MPEG Audio Layer 3. Merupakan file dengan lossy compression. Nah, perlu diingat bahwa lossless dan lossy compression itu berbeda, ya. Lossless dan lossy compression merupakan dua jenis kompresi yang berbeda dan mempunyai tujuannya yang sama, yaitu untuk memperkecil data asli dan tidak mengurangi file aslinya. Dalam kompresi data lossless, data yang dikompresi dan didekompresi mempunyai replikasi yang sama dengan data asli. Nah, sedangkan pada kompresi data yang bersifat lossy compression, data yang didekompresi dapat berbeda dari data asli. Secara tipikal ada beberapa distorsi antara data asli dan sinyal yang direproduksi. Kompresi dilakukan dengan menghilangkan bagian-bagian bunyi yang kurang berguna bagi pendengaran manusia. Nah, kompresi MP3 dengan kualitas 128 bits atau dengan 44.000 Hz biasanya akan menghasilkan file berukuran 3-4 MB. Tetapi unsur panjang pendeknya lagu juga akan berpengaruh, atau unsur panjang pendeknya audio tersebut itu juga akan berpengaruh. Nah, ada beberapa software yang bisa memutar lagu file MP3. Jika dulu ada hardware namanya MP3 player ya, di HP Nokia mungkin dulunya adalah menggunakan Ultra MP3 mungkin. Nah, di PC itu juga bisa dalam bentuk Winamp, kemudian software encodernya LAMP, sebuah encoder MP3 open source dan freeware yang dibuat oleh Mike Cheng pada awal tahun 1998. Nah, ini adalah macam-macam bitrate pada MP3, mulai dari 32 hingga 320 kilobit per second. Dan zaman dulunya, ketika HP Nokia masih merajai dunia handphone, ya, ini menjadi primadona dalam kompresi MP3. Jadi pada saat itu memori sangat terbatas. Memori sebesar 512 MB itu sudah dianggap besar. Oleh karena itu, MP3 yang dimuat di dalam HP itu semua dikompresi hingga aslinya yang berukuran 320 kilobit per second itu dikompres hingga 32 kilobit per second. Dan sudah banyak aplikasi kompresi ya. Dulunya saya menggunakan ada yang namanya Jet Audio. Kemudian ada lagi yang satu lagi saya lupa namanya. Dan ini menjadi primadona bagi kalangan pengguna Nokia yang memiliki memori terbatas. Kemudian ada MIDI. MIDI ini singkatan dari Music Instrument Digital Interface. Ini adalah standar yang dibuat oleh perusahaan alat-alat musik elektronik berupa serangkaian spesifikasi agar berbagai instrumen dapat berkomunikasi. Nah, interface MIDI terdiri dari dua komponen, yaitu pertama perangkat keras, yang hardware yang terhubung ke peralatan, misalnya piano, ya, kemudian gitar dan komputer. Dan kemudian yang kedua adalah data format yang merupakan pengkodian informasi yang meliputi spesifikasi instrumen, awal dan akhir nada, frekuensi dan volume suara. Ini adalah MIDI. Jika Anda pernah melakukan sebuah editing suara menggunakan PC, menggunakan Adobe Audio mungkin, Audition dan lain-lain, Anda bisa membuatnya dalam bentuk MIDI. Nah, ini adalah software-software ya yang biasa digunakan untuk pemutar audio. Kita lihat ada Winamp, Real Player, Windows Media Player, KM Player, QuickTime, XMMS. Kemudian ada Zoom Player, Jet Audio, Soundforge, DB Power M, dan Music Match Jukebox. Kemudian ada iTunes. Dan hingga berkembang sekarang, bahkan sekarang pemutar audio itu sudah bersifat online atau cloud storage. Ya, seperti kita tahu itu ada Spotify, Joox, kemudian ada Mi Music Player dan lain-lain sebagainya. Betapa saat ini audio kita dimudahkan ya.
Karena memori yang masih sangat terbatas, jadi audio semuanya dimainkan secara online. Ini adalah satu tampilan antarmuka sound recorder. Ini untuk recorder untuk merekam suara. Kemudian ini adalah Winamp. Saya yakin Anda di sini sudah tidak menggunakan ini lagi, tetapi saya sendiri masih menggunakan Winamp. Kemudian ini adalah QuickTime. Ini biasanya untuk memutar file dengan format yang didukung oleh jenis-jenis iTunes, ya. Kemudian ini adalah Media Player Classic. Ini biasanya bisa memutar audio, bisa juga untuk memutar video. Sekian materi untuk audio atau suara. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di Google Classroom atau grup Telegram atau di komen di video YouTube ini. Baik, sekian materi tentang suara dan audio. Sampai jumpa dan terima kasih.